Halo rekan mahasiswa pejuang skripsi. Kalau kamu mahasiswa tingkat akhir, baru mau memulai skripsi, video ini akan bermanfaat buat kamu. Saya Neni Susilawati dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Teman-teman, di berbagai bidang ilmu apapun ya, misalnya ilmu sosial humaniora, ilmu sains dan teknologi, ataupun ilmu sastra, sampai dengan saat ini sudah ada sangat banyak sekali hasil penelitian. Nah, ketika kita mau memulai suatu penelitian atau dalam hal ini mungkin skripsi gitu ya buat mahasiswa S1, pertanyaannya adalah yang suka diberikan oleh calon dosen pembimbing, perbedaan riset kamu dengan riset yang sebelumnya atau riset lain itu apa? Nah, masing-masing penelitian harus mampu menunjukkan kebaruannya atau novelty-nya dibanding dengan riset-riset pendahulunya. Dalam bukunya, Margaret Lamb tahun 2005 mengatakan bahwa sebuah penelitian yang baik idealnya memiliki 3 unsur. Yang pertama, novelty atau kebaruan. Yang kedua, rigor atau kontribusinya terhadap pengembangan teori. Yang ketiga adalah relevance atau keterkaitannya dengan existing teori serta permasalahan yang berkembang dalam bidang ilmu terkait. Oke, kita akan bahas unsur yang pertama yaitu novelty. Langkah pertama yang ini paling penting sebelum memulai suatu riset atau skripsi adalah teman-teman tentukan dulu area risetnya atau topik riset yang teman-teman minati. Minat atau passion ini penting sekali teman-teman. Kalau kita punya passion terhadap suatu topik atau penelitian tertentu, kita akan lebih punya energi besar untuk mencari tahu, mencari informasi, menggali atau memecahkan persoalan tersebut. Kalau dalam hal skripsi, ada kalanya teman-teman menemukan sendiri topik yang menarik yang akan dijadikan objek riset. Ada kalanya juga teman-teman diarahkan oleh dosen pembimbing atau calon dosen pembimbing untuk mengkaji topik riset tertentu. Nah, dalam hal teman-teman diarahkan oleh calon dosen pembimbing atau dosen pembimbingnya, maka harus dapat dipastikan sebelum kamu memulai riset bahwa kamu memahami benar isu atau permasalahan dalam topik tersebut itu apa, dan apakah memang objek tersebut itu layak untuk dijadikan suatu objek penelitian. Yang kedua, baca 10-15 jurnal, kalau bisa yang paling update ya 5-10 tahun terakhir terkait dengan area riset kamu tersebut atau topiknya langsung secara spesifik. Hal ini penting teman-teman. Periksa dengan seksama resume dari artikel jurnal tersebut untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait literatur landscape dari topik tersebut. Literatur landscape adalah gambaran umum atau peta yang menyajikan pandangan menyeluruh tentang penelitian, kajian, dan publikasi yang ada dalam bidang tertentu. Cari jurnalnya bisa banyak cara, bisa dengan Publish or Perish, Mendeley, Scopus, Cinta, Connected Papers, atau lainnya. Dari jurnal-jurnal tersebut, kamu fokus sama area future research atau area riset lanjutan yang dikemukakan oleh jurnal tersebut biasanya di bagian akhir. Jurnal yang bagus itu biasanya selalu ada nih bahasan tentang future research ini. Yang keempat, untuk mempermudah kamu nanti diskusi dengan calon pembimbing atau dosen pembimbing kamu buat semacam tabel atau matriks yang menyajikan aktivitas kamu dari langkah 1 sampai langkah 3 yang tadi. Nah, untuk lebih mudahnya bisa pakai format tabel seperti ini. Nah, setelah selesai studi literatur tersebut, kita akan bisa menentukan derajat kebaruan atau novelty dari riset kita. Bagaimana caranya? Kita harus cek indikator-indikator berikut ini. Derajat novelty itu ada 3. Yang pertama, low novelty, yang kedua middle novelty, yang ketiga high novelty. Low novelty ini berarti dia ada kebaruan data. Nah, biasanya itu karena objek risetnya berbeda, waktu risetnya berbeda,
dan industri objek riset juga berbeda. Untuk middle novelty, pendekatan risetnya berbeda, populasi riset berbeda, sampel riset berbeda, teknik pengambilan sampel berbeda, metode riset berbeda. Maka disebut dengan adanya kebaruan metode. Untuk yang high novelty, ini ada kebaruan analisis karena dia memakai teori yang berbeda, fokus riset yang berbeda, model analisis berbeda, dan juga variabel riset yang berbeda. Selain itu, pada proposal riset nanti, teman-teman juga harus menunjukkan adanya kebaruan output seperti bukti empiris, pengetahuan, proposisi, strategi, teknologi, metode, media, kurikulum, atau lainnya. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan studi literatur dan juga menentukan derajat novelty atau kebaruan, untuk lebih memperjelas calon pembimbing memahami kerangka berpikir atau alur proposal riset teman-teman, teman-teman coba tuangkan pemikirannya ke dalam yang namanya RMC atau Research Model Canvas. Nah, RMC ini sendiri dibuat oleh Dr. Gin dan diperkenalkan di Indonesia, saya pun taunya dari Dr. Ginanjar. Nah, sebagai berikut ya, jadi teman-teman bisa menggunakan template seperti ini. Jadi, simpulannya kalau teman-teman baru mau memulai skripsi atau mengajukan proposal skripsi supaya cepet nih di-approve sama calon dosen pembimbingnya, pertama, tadi apa? Lakukan studi literatur, fokus pada future research-nya. Yang kedua, temukan atau tentukan derajat novelty-nya. Yang ketiga, tuangkan ke dalam research model Canvas. Ya, kemudian langsung berikan ke calon dosen pembimbing, begitu disetujui, langsung dikerjakan deh bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Demikian bahasan mengenai proposal skripsi part pertama. Sampai jumpa di video berikutnya.